izinkan saya membagikan tips kepada teman-teman semua, khususnya para pengguna multi efek, bagaimana cara menggunakan multi efek tanpa daya atau sumber daya dari listrik, dari PLN, atau biasa yang kita sebut di era seperti sekarang itu adalah bagaimana caranya membuat perangkat kita atau multi efek kita menjadi sistem mobile. Nah, alasan saya membuat video ini adalah karena sebagaimana teman-teman ketahui di era seperti sekarang ini, di mana semua perangkat elektronik, sebagian besar kita menggunakan perangkat elektronik yang tidak memerlukan atau tidak membutuhkan daya sumber listrik dari PLN secara langsung dan kontinu. Mungkin misalnya teman-teman tahu seperti smartphone, kemudian laptop, kemudian mungkin lightning untuk fotografi maupun videografi. Nah, semua perangkat-perangkat itu kan bisa beroperasi karena mereka menggunakan baterai lithium. Artinya mereka tidak perlu membutuhkan daya listrik dari soket, mungkin sumber daya listrik dari PLN secara langsung, tetapi karena dia menggunakan baterai lithium, jadi fungsinya baterai lithium itu bisa menyimpan daya dan memasok daya kepada perangkat-perangkat itu, dan bahkan perangkat-perangkat itu bisa bertahan lebih dari 2 jam bahkan. Ada yang bisa sampai, contohnya kayak smartphone itu bisa bertahan sampai 8 jam. Laptop juga rata-rata dari 2 sampai 6 jam, bahkan ada yang sampai 8 jam. Untuk lightning biasanya relatif ya, tergantung pemakaian kita. Biasanya sih kalau kami pengalaman lightning itu bisa 2 sampai 4 jam ya untuk kita gunakan. Nah, di video ini kita akan coba bagaimana caranya multi efek kita ini bisa nanti menggunakan sistem operasi dari sumber daya yang bukan listrik dari colokan listrik. Nah, karena multi efek kita ini sebagian besar tidak menggunakan baterai lithium, mungkin contohnya di video ini saya menggunakan NUX MG400. Kebetulan saya juga punya Boss GT1000, kemudian ada juga Moer ya, Moer GE150. Nah, itu rata-rata multi efek itu kan tidak memiliki baterai lithium. Artinya perangkat itu menggunakan daya listrik dari menggunakan alat yang namanya adaptor. Nah, bagaimana sih caranya nanti kita bisa memberikan daya kepada perangkat seperti ini tanpa listrik langsung dari PLN, dan bahkan bisa bertahan sampai dengan 6 jam, karena saya sudah membuktikan saya bisa menggunakan 6 jam tanpa berhenti, dan itu bisa bertahan selama itu. Dan juga nanti saya akan membagikan alat-alat apa saja yang kita butuhkan di video ini. Oke, teman-teman, pertama alat yang harus kita miliki yang sudah pasti, yang utama adalah kita harus memiliki mini UPS, dan yang saya gunakan di sini adalah mini UPS merek Kenike ya. Harganya itu di sekitar 200 sampai dengan 250. Kebetulan saya pada saat itu membelinya di harga sekitar 225 ya. Harga mungkin tergantung marketplace di mana teman-teman membelinya nanti. Kemudian kenapa sih alasan saya memilih mini UPS ini? Karena kebetulan setelah saya cek spesifikasinya, dan juga mungkin karena pengalaman kami di mungkin di dunia kerja, bahwa kita sering sekali berhadapan dengan peralatan elektronik. Nah, mini UPS ini memiliki fleksibilitas yang tinggi, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, karena setelah saya cek spesifikasinya dan juga saya amati di sini, mini UPS ini fleksibilitasnya sangat tinggi karena kita dapat gunakan untuk berbagai kebutuhan. Selain untuk multi efek, kita juga bisa gunakan untuk memberi daya atau menghidupkan ya, atau menyalakan perangkat-perangkat elektronik lainnya. Misalnya contohnya adalah modem internet. Kalau teman-teman punya modem internet itu bisa digunakan. Kemudian
bisa untuk smartphone teman-teman, atau pada saat kita mencas ya, karena di sini dia punya fitur USB juga. Kemudian mungkin untuk perangkat-perangkat elektronik lainnya yang membutuhkan daya yang tidak terlalu besar mungkin. Nah, kemudian dia lengkap di sini teman-teman. Pengaturan outputnya bisa 9 volt atau 12 volt, mungkin bisa dilihat. Kemudian bisa juga untuk 15 volt, kemudian 24 volt, tergantung daya dari masing-masing perangkat yang akan kita nyalakan nanti. Kemudian juga selain kita membutuhkan mini UPS, kita juga memerlukan sebuah kabel DC male ya. Kabel DC male mungkin teman-teman nanti bisa lihat atau cek di toko elektronik terdekat. Ini kabel DC male dan juga sebuah konektor jack DC power male. Nah, konektor itu seperti apa sih? Nah, ini seperti ini teman-teman. Nanti bisa dilihat dan teman-teman bisa beli ini banyak kok di perangkat elektronik terdekat di lokasi teman-teman nanti itu ada. Nah, harganya untuk kabel DC male sama konektor DC male ini kebetulan saya belinya di toko elektronik di lokasi saya ya. Kebetulan lokasi saya di Denpasar. Harga total untuk kabel saja ini dan konektor DC male-nya ini, konektor power DC male-nya ini 15.000 teman-teman. Mungkin kabelnya kalau nggak salah itu 10.000, kemudian konektornya ini 5.000. Nah, kemudian perlu saya jelaskan juga perbedaan mini UPS dengan power bank adalah power bank itu hanya bisa digunakan pada smartphone atau perangkat-perangkat mungkin yang spesifikasi perangkat elektroniknya tidak serumit dari perangkat multi efek ya. Misalnya kalau smartphone kan memang desain berbeda dengan perangkat multi efek. Jadi teman-teman jangan menggunakan, saya tekankan sini, jangan menggunakan power bank, tapi harus menggunakan mini UPS ya. Karena mini UPS itu berbeda dengan power bank. Perangkat itu sangat berbeda, totally different ya. Nah itu. Kemudian nanti untuk selanjutnya ya teman-teman, nanti kita pertama rangkai dulu konektor tadi dengan kabel jacknya. Nah seperti ini nanti hasilnya ya. Teman-teman bisa lihat. Mohon maaf, saya geser dulu. Ini teman-teman bisa lihat seperti ini nanti hasilnya. Nah di sini ada perlu saya kasih catatan teman-teman. Catatannya seperti apa sih? Nah setelah kami amati multi efek seperti New X ini, atau mungkin perangkat multi efek lainnya yang sama jenisnya, yang sejenis ya, itu ternyata menggunakan standar yang beda. Standar elektroniknya berbeda dengan perangkat elektronik di Indonesia, yaitu positif negatifnya ternyata dibalik teman-teman. Nah nanti teman-teman bisa lihat di bagian belakang dari perangkat multi efek kita, atau di nah di sini kan ada plus minusnya. Ternyata itu berbeda dengan standar perangkat elektronik yang ada di Indonesia. Nah teman-teman nggak perlu bingung, cukup teman-teman membalikkan kabel DC-nya saja ke konektor jack DC power cable ini. Nah kalau misalnya kalian bingung, teman-teman bingung, bisa ditanyakan ke mekanik elektroniknya, atau teman-teman bisa nanti WA ke saya, nanti akan saya taruh di deskripsi. Nah prosesnya sangat mudah kok teman-teman langkahnya. Jadi kabel ini biasanya kan positif negatifnya kan kanan kiri. Nah itu kita balikkan ke konektornya. Kenapa kalau tidak dibalik nanti perangkat kita nggak akan mau nyala. Nah itu efeknya. Nah ini saya baru tahu juga setelah berkonsultasi dengan teknisi elektronik yang ada di di tempat kerja kami. Nah setelah itu mari kita coba apakah bisa nyala dan beroperasi multi efek kita ya teman-teman. Let's check it out. Nah sekarang kita coba ya teman-teman. Saya sudah memasang ke output dari mini UPS-nya. Jangan lupa kita nyalakan juga mini UPS-nya. Ini ada tombol nyalakannya. Kemudian di sini juga lengkap ada indikator baterainya. Kemudian dari output ini kita set dulu ke 9 volt karena New X MG400 ini ada 9 volt, sorry. Kemudian yang konektornya yang tadi ini
kita colokkan ke DC dari perangkat multi efek. Ya, pastikan jangan sampai longgar, harus betul-betul sudah terpasang. Dan sekarang kita coba. Mari kita lihat teman-teman, mau tidak dia menyala ya, atau kita bisa gunakan. Nah, teman-teman bisa lihat dia bisa beroperasi. Oke, nah di sini mungkin ada yang tanya, gimana, bisa nggak nanti kita gunakan normal nggak? Semua bisa kok teman-teman. Jadi semua bisa beroperasi dengan lancar, dan kami juga sudah mengecek pada mohon maaf ya, saya tidak membuat dokumentasinya. Pada saat itu kami sempat mengecek menggunakan voltasimeter juga, daya yang diberikan juga stabil. Nah, inilah kelebihannya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi cari-cari colokan listrik ya di mana saja, tapi kita bisa gunakan dengan ini. Kelebihannya ya, kita menggunakan daya mini UPS ini untuk perangkat multi efek kita. Yang pertama, alat kita pasti jauh akan lebih aman, sebagaimana teman-teman ketahui, karena daya listrik di masing-masing lokasi atau di masing-masing daerah itu berbeda-beda, dan rata-rata daya listrik itu cenderung tidak stabil teman-teman. Nah, efeknya apa kalau daya listrik tidak stabil? Efeknya adalah banyak sekali kasus perangkat multi efek kita ini rusak karena terjadinya tegangan yang mungkin naik atau turun tiba-tiba, sehingga berefek kepada perangkat elektronik yang kita gunakan. Nah, kemudian yang kedua, dengan mini UPS atau dengan sistem mobile ini, sistem kelistrikan mobile ini, kita akan jauh minim noise teman-teman. Kenapa? Karena daya mini UPS ini ya, daya mini UPS ini cenderung stabil. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor yang mungkin akan menambah mood kita nanti dalam bermain, dalam menggunakan multi efek ini. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan multi efek, baik itu NUX, di sini karena saya contohkan NUX ya, ataupun perangkat lain seperti Bose yang saya juga miliki. Nah, itu kita bisa menggunakan perangkat ini lebih bebas di mana saja dan mungkin kapan saja ya. Kenapa? Karena teman-teman bayangkan, kita bisa pakai perangkat ini untuk latihan sambil duduk santai di mana saja. Jadi kita nggak bergantung kepada colokan listrik teman-teman. Atau mungkin ada beberapa teman-teman yang suka sekali bikin konten, suka bikin konten, sering bikin konten. Nah, nikmatnya adalah kita bisa sambil bikin konten mengenai gitar di mana saja, dan tempatnya kita bebas karena kita nggak bergantung dengan colokan listrik teman-teman. Nah, itu mungkin tiga kelebihan utama yang bisa kita rasakan dengan sistem mobile ini. Bahkan saya pun sering, karena di kantor sering mengisi acara-acara untuk bermusik ya, saya tidak bergantung dengan colokan listrik teman-teman. Jadi mobilisasinya tuh jauh lebih mudah. Dan bayangkan dengan sekali cas penuh ini ya, kalau saya kebetulan kalau di kantor kan mungkin biasanya kalau hanya sekedar latihan atau mengisi acara di kantor itu bisa 1-3 jam teman-teman. Itu bisa bertahan sampai 5 hari saya gunakan ini ya. Jadi perangkatnya mungkin ada yang bertanya, kok bisa hemat ya? Ya karena dia tidak membutuhkan daya yang sangat besar. Nah, itu mungkin penjelasan secara teknisnya ya. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan dari kami, tips-tips dari kami ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Mohon maaf saya buat kontennya ini kebetulan pas setelah jam pulang kerja, ada waktu di sela-sela kesibukan saya mencoba membuat video tips ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua para pengguna multi efek. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman subscribe juga video channel kami, channel video kami, dan juga jangan lupa follow kami, IG kami @yogasudana di Instagram atau di Facebook juga sama, Yogasudana. Dan sampai jumpa ya teman-teman di video-video berikutnya. Baik, semoga kita dalam keadaan sehat selalu.